Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir masih berbincang bersama Pak Hangga Fathana, pengamat hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Pak Hangga, tadi kita sempat membahas sedikit mengenai isu keberlanjutan dari sawit Indonesia. Dan satu PR besar yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah memberikan pembuktian mengenai value dari keberlanjutan sawit Indonesia. Karena market Eropa ini juga adalah sebuah market yang cukup penting, apalagi bicara mengenai citra dari sawit Indonesia, apakah ini dikategorikan sebagai sebuah komoditas yang memiliki level sustainability yang ideal atau tidak. Setelah ini, apa yang harus dilakukan oleh stakeholder sawit Indonesia agar mereka kemudian untuk EFTA sendiri semakin yakin pasca ratifikasi ini dan akan berdampak signifikan terhadap citra sawit Indonesia? Yang pertama, Pak Wiki, bahwa dengan diratifikasinya IECPA oleh rakyat Swiss, ini sekaligus menunjukkan bahwa concern rakyat Swiss terhadap keberlanjutan kelapa sawit Indonesia itu sangat baik dan mereka menerima proses maupun standar produksi kelapa sawit kita melalui Indonesian Sustainable Palm Oil. Ya. Dan ini juga berarti secara politik ketika Indonesia berhasil meratifikasi kerjasama dengan EFTA, meskipun dalam catatan saya nampaknya DPR belum meratifikasi, kita penting juga untuk melihat bahwa kesepakatan ini menjadi amunisi bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi dan juga diplomasi ke Uni Eropa, di mana saat ini kita tengah pertama mencoba untuk menyelesaikan perundingan perdagangan Indonesia-EU. CEPA juga sama seperti EFTA begitu ya, dan pada periode yang sama juga kita sedang menghadapi sengketa dagang yang panelnya baru dibentuk 1 atau 2 bulan yang lalu, baik Uni Eropa menggugat Indonesia maupun Indonesia menggugat Uni Eropa untuk konteks kelapa sawit. Sehingga saya berpikir dalam pandangan saya keberlanjutan kelapa sawit ini yang sudah diakui oleh EFTA ini bisa menjadi amunisi dan sudah semestinya dimanfaatkan oleh garda terdepan diplomasi kita, baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, untuk kemudian mempercepat perjanjian perdagangan Indonesia-EU, Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan juga melakukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam menyelesaikan sengketa di WTO yang saat ini tengah berlangsung. Baik, ada beberapa poin di ratifikasi di IECPA ini selain mengenai perdagangan di antara Indonesia dan juga negara-negara EFTA, hal lain juga adalah mengenai investasi. Sebagaimana kita tahu banyak negara-negara dari Eropa yang melakukan banyak investasi ataupun realisasi investasi Indonesia bahkan dibanjiri stimulus begitu ya. Tapi apa kabar dengan investasi Indonesia di negara-negara anggota EFTA ini? Apakah ekosistem yang fair sudah tercipta? Apakah stimulus-stimulus yang sama juga diberikan kepada Indonesia di negara-negara anggota EFTA in terms of realisasi investasi di sana? Pertanyaan menarik, dan ini perlu diberikan iklim yang kemudian kondusif untuk memastikan bahwa investasi Indonesia yang ditujukan ke EFTA itu bisa satu frekuensi dengan atau satu semangat juga dengan investasi EFTA yang ditujukan ke Indonesia. Indonesia tidak kalah untuk memiliki banyak potensi, Pak Wiki dan pemirsa, dalam konteks mesin dan juga teknologi komputer. Kita punya peluang untuk bisa melakukan investasi ke negara-negara di EFTA maupun sebaliknya. Dan kalau dilihat dari neraca yang saya lihat memang investasinya masih timpang sekali ya, di mana sekitar 95% penanaman modal yang terjadi di antara kedua mitra ini, Indonesia dan EFTA itu, sebagian besar merupakan penanaman modal yang dilaksanakan oleh EFTA ke Indonesia, dan ini menjadi tantangan kita untuk bisa meningkatkan investasi Indonesia ke EFTA. Catatan lain yang juga penting adalah dalam jangka waktu 7 tahun kita juga mencatat bahwa pasar Eropa bagi Indonesia itu cenderung sedikit menurun. Kita mengekspor total 10,3% pada tahun 2012 ke seluruh pasar Eropa, dan ke EFTA itu hanya 0,1%. Dan ini turun pada tahun 2019 menjadi 9,8% ke seluruh Eropa, dan EFTA justru naik menjadi 0,5%. Dan ini
saya pikir merupakan salah satu jembatan yang bisa kita bangun. Di sisi lain ketika kita menunggu penanaman modal ini bisa terlaksana, kita meningkatkan produktivitas perdagangan dengan lebih baik lagi, Pak. Ya, sebetulnya masih banyak yang saya ingin diskusikan dengan Anda, Pak Hangga, namun waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Hangga, sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Sehat selalu, Pak. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi dan referensi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.